حق حمده وشكر الله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله به أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para tamu Allah sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan, kenikmatan, berbagai macam kondisi dan keadaan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bukan karena kita takut dengan neraka, bukan juga karena hanya ingin masuk surga, tetapi kita bersyukur kepada Allah karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih dan sayang dari Allah itu melebihi dari segalanya dan bahkan melebihi daripada nikmat surga. Maka kita beribadah kepada Allah, salat Jumat pada hari ini bukan karena kita ingin mendapatkan surga dari Allah, tetapi kita ingin dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita jangan sampai kita bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi dan keadaan kita. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri dan kekuasaan, kecuali apa yang telah kita amalkan, kita perbuat saat ini. Amal soleh yang kita lakukan hari ini, inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, melalui mimbar ini khatib tak bosan-bosannya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Karena sejatinya kata Allah, iman dan takwa itulah yang akan dapat menyelamatkan kita nanti, yang akan kita persiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah kalian kata Allah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya Masjid Al-Ikhlas pada hari ini termasuk di antara hamba-hamba yang bertakwa. Masyarul muslimin, pada kesempatan hari ini momentum beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan atau Syahrul Siyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya sekedar ungkapan dan perkataan,
tetapi ini adalah termaktub dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan sayyidus syuhur, yaitu adalah penghulu dari sekalian bulan. Dan bulan Ramadan ini tidak datang setiap bulannya dan apalagi setiap pekannya. Bulan Ramadan hanya datang satu kali dalam satu tahun. Dan kemudian 11 bulan kemudian baru datang lagi bulan Ramadan. Dan kita belum tahu pasti apakah kita sampai kepada bulan Ramadan berikutnya. Pertanyaannya, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, yaitu adalah bulan penuh keberkahan. Kalau kita lihat banyak sekali istilah-istilah yang ada di bulan Ramadan. Bukan hanya syahrul mubarak, tetapi juga syahrul siyam, bulannya di mana umat Islam melaksanakan yaitu berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan. Ada lagi syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan, yang mana bulan Ramadan ini mendidik kita agar kita menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan mumpung bulan Ramadan belum datang. Ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama, hendaklah kita mempersiapkan mental kita. Mental ini menjadi hal yang paling utama. Karena banyak di antara kita yang mentalnya itu mental yang mengeluh. Ramadan datang lagi. Seolah-olah Ramadan itu menjadi beban dalam kehidupannya. Seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan pernah merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dan justru orang-orang yang beriman, ketika Ramadan datang mereka itu berbahagia dan bergembira. Kita bangga, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa tidak bahagia? Karena bulan Ramadan adalah bulan diampunkannya dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, imanan dan mengharapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Kita tahu, kita sadar bahwa kita semuanya punya dosa. 11 bulan mungkin kita lupa. 11 bulan ini mungkin kita khilaf, banyak melakukan perbuatan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, hendaklah kita berbahagia. Dan bahkan satu riwayat dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan nira. Barang siapa yang bahagia hatinya, happy jiwanya ketika datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Walaupun ada yang mengatakan ini adalah dalil yang dhaif, tapi paling tidak ini adalah bagian dari motivasi kita agar kita siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, mental kita. Yang kedua apa? Itu adalah ilmu pengetahuannya. Pengetahuan tentang Ramadan harus kita pelajari. Jangan sampai kita melakukan ibadah di bulan Ramadan tapi kita tidak tahu, tidak faham ini ibadahnya sunnah apa tidak, ini ibadahnya diperintahkan atau tidak, atau dilarang, atau bid'ah. Ini harus kita pelajari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita capek-capek, susah-susah beribadah di bulan Ramadan ternyata tidak berpahala, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita persiapkan itu adalah kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah, meninggalkan berupaya dan berjanji
berupaya dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan dosa sebagaimana dosa-dosa yang telah saya lakukan di masa-masa yang lampau. Kita berjanji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berjanji kepada manusia. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak akan menipu. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak akan zalim. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala saya tidak akan melakukan perbuatan mungkar. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala saya tidak akan menyakiti pasangan saya. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala saya tidak akan memakan makanan-makanan dari pencarian-pencarian yang haram. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala saya di bulan Ramadan ini akan memaksimalkan, saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan taubat saya ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampunkan dosa-dosa saya. Jamaah yang terakhir yang perlu kita persiapkan, meminta maaf. Kelihatannya sederhana, bahasa kalimatnya sederhana, meminta maaf. Tetapi ada juga manusia, ada juga orang yang suka meminta maaf tapi memaafkan lebih berat. Ada sebagian orang memaafkan itu sangat mudah dan sederhana sekali, tetapi meminta maaf yang paling berat. Ingatlah jamaah yang berbahagia, ketika kita meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, itu tidak berarti merendahkan diri kita, justru mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa gengsi meminta maaf atas kesalahan, baik itu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman sejawat kita di kantor ataupun di tempat kita bekerja. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, karena dengan maaf itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa dapat menerima amal ibadah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan sama dengan hari-hari biasanya, tidak berpengaruh terhadap kehidupannya, ibadahnya tidak berpengaruh. Masjid ditinggalkan sepi, malas ngaji, malas tarawih, malas baca Quran. Mari bersama-sama kita semarakkan, syiarkan bulan Ramadan ini, terutama di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Mari kita ramaikan, mari kita syiarkan Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memakmurkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian saja khutbah yang singkat dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi bagi kita semuanya, terutama bagi pribadi khatib. Mudah-mudahan di Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan umur kita pada Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.